Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita kali ini adalah termokimia, yaitu cabang ilmu yang mempelajari kalor atau energi yang diserap atau yang dilepaskan melalui reaksi kimia. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam termokimia? Kita lanjutkan yuk. Jika kita membakar sebatang kayu, maka energi kimia yang dimiliki kayu akan diubah menjadi kalor. Nah, berapa sih jumlah kalor yang dilepaskan jika kita membakar sebatang kayu? Untuk bisa menjawab ini, kita harus lebih dahulu tahu tentang pengertian dari entalpi, yaitu jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat atau materi. Entalpi dilambangkan dengan huruf H. Entalpi akan tetap selama tidak ada energi yang masuk atau yang keluar dari zat. Nah, besarnya entalpi tidak dapat kita tentukan. Namun, yang bisa ditentukan adalah perubahan entalpinya, yang dilambangkan dengan huruf delta H, yaitu merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan. Sehingga delta H dirumuskan H produk atau H akhir dikurangi H reaktan atau H awal. Nah, pada dasarnya perubahan entalpi terjadi karena adanya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Kita perhatikan dulu gambar dari proses mencairnya es. Nah, jika kita menaruh beberapa potong batu es ke dalam gelas dan kita letakkan di dalam ruangan yang terbuka, maka esnya akan mencair. Nah, berarti yang menjadi perhatian kita adalah batu es yang mencair. Proses mencairnya es batu. Itu yang menjadi pengamatan kita. Nah, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan, itulah yang disebut dengan sistem. Maka, batu es yang ada di dalam gelas ini berarti sistem. Sedangkan semua yang berada di luar sistem, itu disebut dengan lingkungan. Berarti dalam hal ini, udara di luar, mungkin tangan kita, mungkin juga sendok, bisa itu merupakan lingkungan yang berada di luar sistem. Hubungan antara sistem dan lingkungan bisa digambarkan seperti ini. Jadi, sistem itu yang menjadi pusat perhatian yang digambarkan di dalam gelas Erlenmeyer, sedangkan di luar ini berarti itu disebut lingkungan. Nah, di sini bisa terjadi perubahan antara energi yang ada di dalam dari sistem dan yang ada di lingkungan. Ada dua perubahan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, kalor akan keluar dari sistem. Artinya, sistem memiliki kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Jadi, jika kalor dilepaskan oleh sistem ke lingkungan, maka itu nanti peristiwanya disebut dengan reaksi eksoterm. Yang kedua, jika kalor masuk ke dalam sistem, berarti sistemnya menyerap kalor dari lingkungan, maka peristiwanya nanti disebut endoterm. Nah, eksoterm dan endoterm itu seperti apa? Kita lanjutkan. Kita bahas satu demi satu. Kita mulai dari eksoterm. Adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sehingga kalor dari sistem akan berkurang
dan tanda delta H-nya nanti negatif. Sekarang kita perhatikan gambar percobaan ini. 50 ml HCl 1 molar yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 50 ml NaOH 1 molar yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing suhu awalnya diukur, ternyata suhunya 25 derajat. Nah, kemudian kedua reaksi ini dicampur, maka akan terjadi campuran dari HCl dan NaOH sebanyak 100 ml. Ternyata setelah dicampur suhunya naik 31 derajat. Sehingga kalau tabung reaksi yang berisi HCl dan NaOH ini kita pegang, maka akan terasa hangat atau panas. Nah, ini berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem. Sehingga entalpi dari sistemnya akan berkurang. Kita perhatikan diagram entalpinya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu melepaskan kalor sistemnya, maka entalpi atau kalor yang ada di dalam sistem akan berkurang. Sehingga kita perhatikan, berarti entalpi pereaksinya di sini akan lebih banyak dibandingkan dengan entalpi produk. Karena entalpi sistemnya akan mengalami pengurangan, berkurang. Sehingga di sini kalau kita hitung delta H-nya, maka karena produknya lebih kecil daripada reaktan, maka delta H-nya negatif. Dan di sini suhu lingkungannya menjadi naik. Tadi makanya kalau kita pegang tabungnya akan terasa panas karena tangan kita adalah lingkungan. Nah, sehingga kalau kita gambarkan diagram entalpinya, maka pereaksi NaOH dan HCl-nya kita tuliskan di atas. Karena dia yang menjadi topik pembicaraan, berarti dia yang merupakan sistemnya. Ya, jadi dia yang punya kalor, kemudian dia lepaskan, maka dia akan mengalami pengurangan, sehingga dia akan turun ke bawah, maka tanda panahnya untuk reaksi eksoterm ingat ke bawah. Nah, sehingga yang dihasilkan produknya apa? NaCl dan H2O. Maka entalpinya pasti lebih kecil dibandingkan dengan NaOH dan HCl. Sehingga kalau kita hitung delta H-nya, maka harganya negatif karena produknya lebih kecil. Maka kalau kita simbolkan eksoterm, berarti yang pertama terjadi perpindahan kalor. Dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Sehingga entalpi sistem akan berkurang. Berarti entalpi hasil reaksinya lebih kecil daripada reaksinya. Sehingga delta H-nya negatif dan terjadi kenaikan suhu. Sekarang kita bahas untuk reaksi yang endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga kalor dari sistem akan bertambah. Tanda delta H-nya nanti positif. Perhatikan gambar percobaan dari BaOH 2 kali yang dicampur dengan NH4Cl. Sebelum dicampurkan, masing-masing diukur suhunya 27 derajat. Setelah direaksikan, dicampur, ternyata suhunya turun menjadi 15 derajat Celcius. Sehingga kalau kita pegang tabung yang berisi campuran BaOH 2 kali dengan NH4Cl, maka akan terasa dingin. Sehingga di sini terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Sehingga entalpi sistemnya akan bertambah. Maka kalau kita gambarkan diagramnya di sini, pereaksinya ada di bawah karena tadi mengalami penurunan di sini, berarti akan bertambah entalpi sistemnya. Setelah dia terjadi reaksi, dia akan menyerap kalor dari lingkungan, maka entalpinya akan bertambah. Sehingga produknya nanti entalpinya akan lebih tinggi dibandingkan pereaksinya. Nah,
Ini juga ditandai dengan suhu lingkungannya turun. Jadi, tadi kalau kita pegang terasa dingin, berarti tangan kita kan lingkungan, maka merasakan dingin sehingga suhunya turun. Maka kalau kita gambarkan diagram entalpinya, BaOH2 kali dan NH4Cl, zat yang kita reaksikan, kita tuliskan di bawah, nih bereaksi, karena dia punya entalpi yang lebih kecil, maka setelah dia mendapat kalor dari lingkungan, maka entalpi sistemnya akan bertambah, maka tanda panahnya ke atas. Kemudian zat produknya kita tuliskan di atas, BaCl2 plus NH4OH plus H2O. Ini diagram entalpinya, pasti harganya positif, karena produknya lebih besar dibandingkan zat reaktannya. Jadi, endoterm cirinya ada kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, entalpi produk lebih besar daripada bereaksi, sehingga delta H-nya positif dan terjadi penurunan suhu. Demikian pembahasan untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami tentang termokimia, khususnya konsep ekso dan endoterm. Terima kasih. Assalamualaikum.